tapi mungkin masih kecil. Ya untuk berbagi cerita aja sama mereka bahwa Indonesia pernah mengalami satu kisah yang berkaitan dengan reformasi dan kampus reformasi 98 ini. Kejadian 98 juga menjadi cerita yang sampai sekarang itu masih disebut ya. Masih mereka tanya apa sih reformasi, apa sih kasus 98. Jadi saya ingin ngasih tahu mereka ini kampus ini. Dan sebagai aktivis dulunya melihat perkembangan reformasi sendiri seperti apa? Kalau saya bicara pribadi sebagai, saya pernah tergabung gitu, saya pernah bermalam-malam juga nginep waktu itu sama teman-teman dari kampus-kampus lain. Sebenarnya senang dengan perubahan, adanya sebuah keberanian dari para mahasiswa-mahasiswi walaupun ada juga yang jadi korban, dan sampai saat detik ini mungkin masih banyak yang dipertanyakan. Dibilang gembira sih enggak juga karena adanya sebuah perubahan, masih ada tanya yang tak terjawab. Dan secara pribadi ya, saya masih terus mengikuti perkembangan pertanyaan dari mungkin sebagian besar masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang masalah 98 ini. Saya adalah bagian yang bertanya-tanya di hati saya, tapi saya nggak berani untuk memberikan asumsi ataupun ngejudge. Biarkan aja waktu yang menjawab. Apa Mbak, apa yang terkait reformasi sudah ada perubahan kah sampai saat ini? Ada sih, tapi ada juga perubahan yang negatifnya, yaitu dulu mungkin zaman saya gitu, dulu mahasiswa mungkin nggak berani ya terlalu berlebihan gitu ya, namanya demo-demo. Tapi sejak tahun 98 kan demo-demo berani banget ya, sampai ada yang bakar-bakar foto tinggi atau pejabat. Kalau dulu mungkin masih soft ya, tapi sejak 98 reformasi perubahan, jadi kadang-kadang jadi kayak lost control, malah terjadi dekadensi moral. Itu dekadensi moral, pergeseran kode etik kemahasiswaannya juga kadang-kadang jadi malah nggak ada. Dan tapi sebenarnya gini, belum tentu mahasiswa dan mahasiswi yang pelakunya, tapi juga kadang-kadang kan ada penyusup. Saat ada demo tuh penyusup tuh preman-preman yang nggak jelas, bisa aja. Jadi karena kebetulan lagi ada demo, jadi orang berpikir itu mahasiswa-mahasiswi, padahal bukan gitu loh. Oke, apa Mbak ilmu yang Mbak ingin ceritakan atau sampaikan kepada para Gen Z ini Mbak sampai harus datang ke sini? Saya ingin berbagi cerita bahwa jadilah anak muda Gen Z milenial atau mahasiswa-mahasiswi yang berani untuk mengungkapkan keinginan, mengaktualisasikan kemerdekaan diri dengan cara benar-benar berbuat untuk negeri. Jadi jangan pernah takut gitu loh. Kalian berbuat untuk negeri jangan pernah takut, tapi jangan bablas. Jangan sampai lost control. Harus ada etikanya juga. Gitu loh. Cari tahu dulu yang benar. Gitu, cari tahu yang benar, kemudian lihat dulu sosialisasinya seperti apa. Ini benar nggak sih kalau gue demo? Kalau emang itu nggak benar, jangan. Gitu loh. Nah ini kan anak-anak ini smart semua kan, punya karya semua. Pasti mereka mungkin punya cara yang berbeda. Demo itu bukan harus ngumpul-ngumpul di lapangan, orasi. Saya kira demo juga bisa dengan karya, dengan konten-konten, ya kan, dengan cara-cara yang lebih cerdas. Oke. Apa bedanya Mbak di zaman Mbak waktu aktivisnya dengan saat ini, para pemudanya seperti apa Mbak? Zaman dulu nggak ada sosmed ya, jadi kita tuh kayaknya lebih on the spot, turun ke lapangan, ketemu, ngumpul-ngumpul, oke, kita buat satu penggalangan penggalangan kemahasiswaan dan segala macam, kita kumpul untuk menentukan nasib bangsa gitu loh. Memang sebenarnya bisa dibilang lebih berani sih ya, lebih ngeground gitu loh. Kalau sekarang mungkin lebih beraninya di sosmed ya, lewat caption, lewat komen-komen gitu. Sebenarnya lebih berbahaya sih, karena itu kan jejak digital ya. Jadi harus lebih hati-hati, cara berdemonya harus lebih sehat. Mungkin kalian punya trik tersendiri mungkin kalau ingin memberikan sesuatu pendapat untuk aspirasi melakukan aspirasi apa gitu. Gimana mungkin trennya? Mungkin dari sebelah kanan sana. Mungkin di zaman kita sendiri atau di zaman sekarang ya, kita sebagai Gen Z milenial buat segala sesuatu yang ibaratnya agak kurang baik itu dari segi pemerintahan, kita bisa melalui konten-konten yang sarkas, ibaratnya cukup dengan hal-hal yang menyindir aja gitu. Contohnya seperti negara Konoha atau apapun itu, mungkin dengan cara-cara yang halus aja sih. Berarti sindiran ya. Iya. Kalau dari kita juga mungkin membuat lagu-lagu, mungkin banyak sekali ya musisi-musisi yang luar biasa. Jadi kita bisa mengekspresikan diri kita lewat karya, dengan lagu, dan dengan banyak hal lagi ya gitu sih kalau dari kami Gen Z milenial. Sebelum ke ujung itu Jadi kalau untuk saya pribadi sih, karena saya juga masih belajar dimanapun juga berdiri, di situ kita terus belajar.
tidak bisa menyalahkan atau membenarkan apapun. Kalau kita ingin menyuarakan hati kita saat ini, pilihlah jalan kebenaran, karena yang benar pasti benar. Sudah itu aja. Sama kayak Randy, yang benar itu pasti benaran, yang benar itu tidak akan pernah salah. Benar nggak, Ren? Kayak debat ya, Benar, Ren? saya setuju pendapat Bapak. Terakhir Mbak, oke Mbak, berarti apa Mbak efek dari reformasi tahun 98 tuh hingga saat ini tuh efeknya apa yang didapatkan? Saya bingung juga, sampai jujur saya bingung. Sekarang ini kayak sudah mulai lagi muncul ke permukaan. Padahal bisa dibilang setiap kasus-kasus besar di negara ini kadang-kadang kayak beku gitu ya kan, kayak beku gitu, dibekukan gitu, hilang atau apa, terus tiba-tiba muncul lagi gitu loh pertanyaan-pertanyaan, sehingga banyak yang nggak tahu jadi cari tahu. Jadi harusnya sih memang ini tidak terjadi ya, harusnya selesai gitu. Harusnya selesai gitu. Nah, dan mungkin mudah-mudahan ini justru menjadi mencerdaskan anak-anak bangsa Gen Z milenial untuk tahu sejarah negara Indonesia aja.